Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk menjemput rezekinya ya. Amin. Dan selamat datang kembali di channelnya Bunda Syaka dan channelnya Ibu Rumah Tangga yang bahas apa saja random dan kadang-kadang budgeting dan beres-beres ataupun rapi-rapi rumah dan sebagainya. Dan semoga bermanfaat buat Bunda pribadi dan khususnya buat teman-teman semuanya ya, serta membawa pengaruh positif buat teman-teman semuanya supaya selalu semangat terus dan yang anti mageran pastinya. Nah, dan kali ini Bunda mau sharing lagi kepada teman-teman semuanya tentang budgeting dan seputar kegiatan ibu rumah tangga ya, yang tentunya karena kita sudah mau memasuki minggu ketiga ya di bulan Oktober ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah sebenarnya hari ini tuh Bunda dari luar sempat mencari kebutuhan nanti buat jualan gitu. Nah, oh iya, pertama-tama Bunda mau menyampaikan nih kepada teman-teman semuanya, dan yang seperti biasanya juga ya, Bunda di sini tidak ada maksud sama sekali ya ataupun sombong ya teman-teman. Di sini Bunda hanya sharing dan berbagi kepada teman-teman seputar pengalaman kepada teman-teman semuanya, dapat berbagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal yang baik-baiknya saja gitu. Nah, dan ini tuh ada kemarin Bunda pernah bahas ya, kalau Bunda itu mengelola keuangannya per hari ataupun per minggu gitu ya teman-teman. Dan ini tuh adalah sisa uang dari mingguan ya, uang mingguan dan di bulan Oktober, dan ada sisa uang jajan sama sisa uang bensin gitu. Nah, karena Bunda punya tabungan suka-suka gitu, jadi ini tuh Bunda mau langsung masukin aja sisa uangnya supaya tidak terpakai nantinya, karena kan biasanya emak-emak kalau udah melihat sisa uang receh seperti ini tuh bawaannya itu pengen jajan aja gitu ya, nggak sih mams? Nah, dan makanya Bunda langsung masukin aja ke dalam tabungan suka-suka ini gitu teman-teman. Dan kali ini kan apa ya, kalau teman-teman atau mamis-mamis di luar sana gimana nih, sisa keuangannya atau sisa uang recehnya sudah mulai ditabungkan belum nih? Boleh dong sharing di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Nah, oh iya, buat teman-teman semuanya, apa kabar nih keuangannya? Apakah masih baik-baik saja atau mungkin sudah mau mulai boncos nih? Mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya ya sampai akhir bulan dan sampai gajian lagi ya. Amin. Nah, dan lanjut ke video ini ya, alhamdulillah ini Bunda ada uang apa ya, tambah-tambah dari hasil jualan kecil-kecilan dari rumah gitu. Alhamdulillah banget. Gak banyak sih ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk apa ya, untuk porsi ataupun untuk ukuran Bunda ini tuh udah banyak banget ya, bersyukur banget. Jadi ada yang memang Bunda tabungkan di ATM, dan ada juga yang Bunda tabungkan dalam bentuk cash seperti ini juga, karena kan memang kebetulan Bunda juga sedang ada sinking fund untuk jangka panjang gitu teman-teman, seperti tabungan investasi dan tabungan logam untuk membeli logam mulia. Dan bisa juga teman-teman sesuaikan nih kalau teman-teman mau nabung seperti ini juga, misalnya mempunyai sinking fund untuk membeli apa ya nih, keinginan teman-teman seperti emas gitu dan lain-lain. Nah, dan ini juga kalau Bunda di sini mempunyai target 3 juta rupiah gitu ya, dan untuk per kotaknya itu sendiri berisikan 20.000 rupiah gitu teman-teman, supaya tidak terlalu memberatkan, dan daripada uangnya kepakai juga, kalau Bunda langsung masukkan ke dalam binder ataupun sinking fund yang untuk tabungan investasi ini. Dan yang intinya teman-teman, pertama-tama kita tabung aja semampunya aja, misalnya ada uang 2000-an ataupun uang receh kan misalnya, dan misalnya teman-teman mempunyai 5.000-an, 1.000-an misalnya, ya tabung aja gitu. Yang intinya teman-teman kalau melihat video budgeting, anggap saja sebagai suatu motivasi gitu buat teman-teman, supaya semuanya gitu ya, dan malah jangan dijadikan oleh teman-teman sebagai bahan perbandingan terus, malah membanding-bandingkan gitu. Kok kita nggak bisa ya seperti mereka, kok mereka bisa ya nabung jutaan? Tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena kan pendapatan kita ataupun pendapatan setiap orang itu masing-masing itu berbeda-beda ya, dan kebutuhan kita juga berbeda-beda, makanya tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Oke mams. Nah, karena sudah pertengahan minggu lagi ya, ini Bunda mau ngecek-ngecek dan memasukkan untuk jatah mingguan ketiga, jadi jatah belanja ataupun jajan bensin dan uang lainnya. Nah, dan yang sebenarnya jatah untuk bensin sebenarnya cukup hanya 50.000 aja ya teman-teman, cuman terkadang suka Bunda lebihin gitu atau Bunda genapin gitu teman-teman. Dan pokoknya buat teman-teman yang sekarang sedang belajar untuk menabung atau dalam tahap belajar kelola keuangan seperti ini, Bunda juga kita sama-sama saling support dan saling mendoakan ya teman-teman, pastinya selalu semangat. Oke.
Dan ya walaupun di awal-awal masih banyak boncos yang semoga Allah mudahkan ya rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya teman-teman semuanya, dan yang sehingga nanti keuangan kita semuanya bisa membaik, bisa jauh lebih baik lagi, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan ini juga binder kecil yang suka bunda bawa-bawa kalau kemana-mana gitu, misalnya pergi ke pasar ataupun kemana gitu ya, untuk membeli keperluan belanja gitu, seperti dompet Doraemon gitu ya, binder ataupun dompet versi mini gitu yang low budget, meskipun kecil tapi muat banyak alhamdulillah. Nah alhamdulillah sudah selesai video budgetingnya, dan seperti biasa setelah itu bunda langsung bersih-bersih dan mulai memasak, membuat sarapan untuk Syaka dulu. Kebetulan Syaka sudah bangun, jadi bunda mau goreng-goreng ayam dulu, dan ini adalah ayam yang sudah diungkep terlebih dahulu gitu, jadi enak tinggal goreng-goreng aja gitu. Nah ada yang sama nggak sih di daerah sekarang ini, di daerah teman-teman nih sekarang ini sudah mau memasuki hujan, jadi setiap hari itu hujan, dan ini juga alhamdulillah baru hujan ya reda, hujannya dari pagi gitu hingga malam, dan ini tuh baru reda dan sekarang sudah cerah lagi alhamdulillah. Dan alhamdulillah pertama-tama kita mulai dengan menyuapi memasak gitu ya, menggoreng ayam goreng, lalu kita menyuapi Syaka terlebih dahulu. Bunda belum masak sebenarnya, cuman kita mengutamakan anak dulu ya. Kalau anak udah sarapan baru kita memulai memasak. Biasanya sih bunda bangun pagi-pagi, dan tapi kali ini enggak ya bunda enggak bangun pagi-pagi seperti itu. Seperti biasa ya, tadi sudah cuci terlebih dahulu, cuci tangan, lalu kita suapin Syaka, karena kan jika suapin langsung dari tangan seorang ibu itu, disuapin langsung dari tangan bundanya itu lebih terasa enak gitu, beda gitu rasanya ya teman-teman. Pernah ngalamin gak sih kalau teman-teman disuapin sama ibu kita dulu gitu, pasti kan ada rasa yang berbeda aja gitu, meskipun misalnya makannya hanya dengan ikan asin misalnya aja gitu, tapi terasa makannya tuh sama steak gitu ya. Pernah ngerasa gak sih teman-teman? Nggak tahu kenapa ya teman-teman, Masya Allah ya, seorang ibu itu, sedikit cerita ya teman-teman, seorang ibu itu menjadi sosok yang paling istimewa di hati kita ya tentunya. Bahkan saat menceritakan sosoknya ataupun pengalamannya yang kita miliki bersamanya, selalu ada aja ya hal-hal yang tidak akan bisa terlupakan gitu di dalam benak kita. Cerita tentang cinta, tentang rindu, tentang pelajaran hidup, kebahagiaan hingga kesedihan pernah kita alami bersama ibu kita, seperti itu. Nah iya teman-teman, sedang lagi ngapain nih teman-teman? Semoga teman-teman semuanya senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu semangat terus ya, yang walaupun mungkin pekerjaan kita nggak ada berhentinya, nggak ada rapihnya, dan dari subuh hingga malam lagi, dari malam hingga subuh lagi gitu, nggak ada berhentinya ya kerjaan, mulai dari masak, nyuci, beres-beres rumah, ngurus anak dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah jadi kegiatan yang memang rutin ya dilakukan, yang mungkin buat teman-teman yang mungkin sedang berada di tahap atau di fase boring, jenuh, bosan ya gitu sebagai ibu rumah tangga, semoga video-video Bunda Syaka selalu menjadikan penyemangat ataupun dijadikan untuk motivasi teman-teman di rumah gitu, memotivasi agar menghilangkan rasa bosan tersebut, dan semoga dapat menjadi teman dapat menjadi teman gitu, saling sharing dan tempat berbagi untuk para ibu-ibu ataupun teman-teman di luar sana ya. Dan lanjut setelah nyuapin Syaka ya, langsung beres-beres, terus area dapur sudah bersih dan lainnya, meskipun dapur yang seadanya gitu ya teman-teman, dan rumah yang seadanya dengan perabotan yang seadanya juga, bukan dapur ataupun ruangan yang estetik, tapi alhamdulillah dapat memberikan rasa nyaman kepada penghuninya tentunya, amin ya Allah. Tapi ini sudah sudah cukup ya, nyaman bagi seukuran bunda gitu, Masya Allah alhamdulillah, yang mungkin banyak orang di luar sana ya rumahnya jauh lebih sederhana gitu daripada bunda ya. Nah dan yang bagaimana nih untuk mamis di rumah, sudah semangat belum nih untuk memulai beraktivitas? Dan bagaimana buat teman-teman yang mau dekor-dekor rumahnya nih, sudah semangat kah? Nah bila mana ada ke sebagian ya teman-teman yang belum semangat ya, soalnya rumah masih ngontrak misalnya, bukan rumah sendiri. Nah ini tuh kan sering kali ya menjadi permasalahan kita ya teman-teman, dan sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman, karena kontrak pun kita bisa dekor-dekor dengan yang low budget gitu, supaya tempat tinggal kita tuh terasa jauh lebih nyaman, aman, enak dilihat gitu. Karena kan yang namanya rumah itu ya, ataupun yang namanya itu mau kontrak maupun masih tinggal di rumah orang tua,
tua ataupun mertua misalnya, kita usahakan rumah itu benar-benar bisa menjadi tempat pulang yang senyaman mungkin gitu. Nah lanjut, bunda juga ini kan nggak dipel tiap hari gitu ya teman-teman, karena kan misalnya ada banyak waktu ya dipel, kalau nggak ada waktu berarti tidak dipel dulu gitu ya. Pokoknya harus pandai-pandai pandai-pandai bagi waktunya aja gitu, supaya kerjaan kita itu cepat selesai, rumah tetap bersih dan jiwa tetap waras gitu. Karena kalau kita paksakan semuanya harus tetap bersih gitu ya nggak juga sih ya, nggak ada katanya kita kan supaya menurunkan standar kerapihan kita, terkadang kan kita turunkan standar kebersihan kita juga gitu. Dan nggak bisa juga kita kalau misalnya harus paksakan semuanya harus selesai, harus sempurna, itu nggak bisa juga ya mams, karena kita juga manusia ya mams. Jangan terlalu diporsi yang ada badan malah capek, sakit-sakit gitu. Ingat ya, kalau seorang ibu itu harus tetap sehat. Kenapa demikian? Karena seorang ibu itu karena kalau seorang ibu sakit, semua pekerjaan jadi kacau balau, jadi banyak terpendingnya dan tidak selesai-selesainya gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih sudah mau selesai, tinggal masak-masaknya sudah mau selesai juga gitu, seperti itu. Nah di sini tuh kadang kita tuh berpikir ya teman-teman, seorang ibu itu benar-benar nggak boleh sakit gitu ya. Meskipun sakit kita mesti memaksakan keadaannya, meskipun kita sakit kita mesti memasak gitu, melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya, karena ya kesatunya kita tuh nggak betah melihat rumah yang berantakan. Meskipun misalnya kita mengurangi standar kerapihan kita, mengurangi standar kebersihan kita gitu, tapi meskipun kita sakit ya kita tetap mengerjakan hal yang demikian gitu. Beda hal dengan suami, kalau emang suami sakit mesti dia tuh bed rest di kasur gitu, di kamar gitu kan. Kalau istri itu nggak bisa begitu ya. Makanya kenapa kita itu seorang ibu tidak boleh sakit, karena ya seperti itu, karena kita tuh dibutuhkan oleh keluarga kita, dibutuhkan oleh anak kita, suami kita, seperti itu. Jadi diusahakan untuk para mamis-mamis di rumah itu diusahakan tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan. Bila mana emang lelah banget, capek banget ya, kita harus istirahat terlebih dahulu dan kita kesampingkan dulu pekerjaan rumah, seperti itu ya. Yang terpenting dulu kita utamakan dulu kesehatan kita juga terlebih dahulu. Jangan lupa juga kita harus meminum suplemen ataupun vitamin gitu untuk menambah kesehatan kita dan menambah antibodi kita juga, seperti itu yang pastinya. Nah karena kan ya intinya teman-teman ataupun mamis-mamis di rumah harus tetap semangat, yang pastinya tidak boleh sakit, oke? Nah dan alhamdulillah nih sudah mau selesai udah mau selesai ya bunda di sini. Dan terima kasih banget buat teman-teman, untuk teman-teman yang sudah nonton dan yang selalu nonton dan support channelnya Bunda Syaka, dan teman-teman yang teman-teman yang tinggalin komen juga, terima kasih banyak banget. Semoga kebaikan teman-teman juga selalu menyertai teman-teman semuanya, teman-teman, dan semoga kebaikan teman-teman semuanya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya bunda selalu doain teman-teman semuanya, semoga Allah balas kebaikan teman-teman semuanya yang udah bantu channel ataupun mensupport ya channelnya Bunda Syaka. Semoga Allah benar-benar membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah dan terima kasih komen-komenannya dan doa-doanya juga, semoga menjadi penyemangat buat bunda untuk membuat video-video yang lainnya juga, untuk dapat memotivasi dan untuk untuk menyemangat untuk teman-teman juga ya semuanya tentunya juga pastinya. Dan sekali lagi ya, ambil yang baik-baiknya aja dari video Bunda Syaka, dan bila ada kesalahan mohon dibukakan
membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Karena bunda juga manusia ya, dapat hilap dan tempatnya dosa, hilap dan dosa gitu teman-teman. Dan terima kasih, bunda ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, maaf bila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.